Oke, thank you Mas. Nah, oke. Aku hari ini nemeni di awal aja ya. Thank you banget yang udah datang. Thank you banget teman-teman. Hari ini ada Kak Joselin sama Kak Kade ini. Kita akan sharing aja. Hari ini ngobrol-ngobrol santai aja. Gimana caranya student itu bisa merhatiin kalian. Pada intinya gitu loh. Apalagi kelas grup ya. Awal-awal kendalanya di kelas grup adalah kelas grup tuh emang unik sih. Kelas grup itu kelas yang menurut aku susah. Kelas orang yang berani, tutor yang berani banyak ambil kelas grup itu adalah tutor-tutor yang hebat menurutku. Kenapa? Karena dia berani mengambil resiko. Susah loh, resiko loh. Resiko di apa? Resiko di retention, resiko di pengajaran, resiko di attendance, dan banyak hal. Jadi orang-orang yang berani ambil kelas grup banyak itu, orang-orang yang top. Kelas grup lebih seru. Itu lebih seru, lebih challenging. Nah, itu dia. Tapi permasalahan-permasalahan itu sering terjadi di kelas grup. Dari masalah teknis, masalah murid nggak merhatikan kalian, masalah murid nggak bisa, masalah hal, dan lain sebagainya. Jadi itu sering terjadi di kelas. Contohnya salah satu worst case-nya adalah murid itu asik sendiri lah. Kita jelasin fokusnya kemana. Habis itu ada tutor jelasin, dia nggak perhatikan. Atau dan lain sebagainya, sehingga materinya itu nggak masuk. Atau eh worst case-nya ya dia nggak bisa ngerjain lah. Dan akhirnya apa? Kalau nggak bisa ngerjain, ya gitulah lost interest eh, dari kelas-kelas grup itu lost interest dan lain. Makanya eh, sebagian besar training-training kita adalah training-training untuk mengatasi permasalahan di kelas-kelas grup. Karena yang bermasalah emang itu kelas-kelas grup. Kelas-kelas private jarang, nggak mungkin dong. Eh, Gimana cara membuat siswa memperhatikan kita, tapi buat kelas private, atau gimana cara menarik perhatian, membangun eh, pengajaran yang asik, tapi buat kelas private. Pasti ini buat kelas grup, karena challenge-nya di situ. Oke, jadi hari ini kita akan sharing, kita akan pecah bareng masalahnya. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang bisa kita lakukan buat kelas-kelas grup ini? Oke, aku di sini ada dua speaker. Kita nanti akan sharing-sharing barengan juga. Aku harap nggak usah lama-lama ya selesainya. Paling nggak jam jam 10 selesai itu biar kalian bisa istirahat juga. Nah, itu udah bagus banget sih. Oke, kayak gitu aja. Mungkin langsung nanti langsung diisi sama Mas Kate, habis itu langsung dilanjutkan sama Kak Joselin. Terus habis itu kita akan sesi sharing-sharing tanya jawab lah. Silakan buat permasalahan-permasalahan yang di-handle di kelas grup tadi. Oke, kayaknya gitu aja sih, teman-teman. Oke, silakan. Oke, ini Jocelyn dulu atau aku dulu ya? Oke, kayaknya Jocelyn kayak nggak ada respon. Oke, sebelumnya aku on-cam dulu. Oke, perkenalin, aku Yau atau sering dipanggil Kadek. Aku sebagai tutor juga di sini. Aku bakal sharing sedikit aja. Apa sih yang perlu kita lakuin di kelas biar mereka paham apa yang kita ajarin. Oke, oke, materinya aku pakai judul lah Become a Friend Not a Lecturer on the University. Di mana ya kita tahu lah mungkin yang kuliah atau sekolah gimana boringnya kita belajar kalau kita nggak tahu materi apa yang kita pelajarin. Bener nggak? Oke, kita pasti sering banget ngeliat ya temen kelas kita entah yang main HP, ke distract lah saat mereka belajar. Oke, oke, ada beberapa materi yang udah kuringkas. Di sini, inilah permasalahan kita. Kita susah interaksi dengan murid-murid tersebut. Di mana kelas itu terasa boring, paling sering. Habis itu, ya mereka kehilangan keingintahuan tentang apa itu pembelajaran yang kita sedang kita ajari. Entah itu visual programming, CK, PS, PV, dan graphic design.
Mereka itu pasti kehilangan apa sih tujuan mereka belajar. Itu yang sering terjadi. Sehingga mungkin di kelas grup, seperti dibilang Mas Galang tadi, mereka nggak mudeng atau nggak butuh fokus dengan pelajaran. Mereka pasti fokusnya ke lain. Mungkin kayak muridku, mereka malah main game. Mereka nggak belajar. Setelah aku mention 3 kali, baru mereka mau share screen. Nah, itu yang sering terjadi. Dan ide apa lagi sih yang harus kita lakuin biar mereka mau belajar? Kenapa improve dalam pembelajaran kita tuh harus ditingkatkan? Ya, karena ini sangat berpengaruh seperti ya performa kita, retention, kehadiran murid, dan komplain-komplain lain yang menghampiri kita. Entah komplain dari orang tua atau komplain murid. Contohnya, ya kita dibilang ngajarnya kaku, kita kurang interaksi, murid bertanya pun katanya kadang-kadang kita dibilang nggak respon. Oke, itu yang sering terjadi. Oke, selain itu, ya inilah contoh-contoh komplainnya. Mungkin aku dapat nanya-nanya juga, durasinya terlalu cepat kadang-kadang. Dimana ya entah aku kurang tahu juga, entah durasi ngajarnya itu yang kecepatan atau durasi belajar dalam satu teori itu yang kecepatan. Habis itu saat direspon, ya aku sebagai tutor juga pasti jadwalnya padat, di mana kita nggak bisa ngerespon satu orang dalam cepat, entah itu dalam WhatsApp atau dalam kelas. Karena kelas itu pasti bakal crowded banget. Di situ ya orang tua merasa anaknya tuh nggak belajar apapun, atau anak-anaknya tuh berasa, ah rugi nih belajar kayak gini juga anakku nggak ngerti apa-apa. Itu sering yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tuh kadang-kadang aku pernah dengar orang tuanya tuh minta feedback anaknya gimana di kelas. Itu hal yang sering terjadi banget. Aku juga minta ditanya sama orang tuanya, anak saya gimana pas belajar ini. Paling sering tuh di kelas grup. Apa sih perkembangan yang udah dipelajarin? Saat yang kayak gitu tuh aku selalu bilang ke orang tua ya, mungkin aku ngomong ke orang tua ya, bisa nggak sih Bapak atau Ibu itu mohon didampingi anaknya ya setidaknya 30 menit atau 20 menit agar tahu progres anaknya kayak gimana secara langsung. Daripada kita kasih tahu progresnya udah A, B, C dengan license-license yang udah diajari, tapi tetap nggak paham. Nanti dibilang anaknya, oh anak saya sering attend tapi tetap nggak ngerti. Ya biar mereka juga tahu apa permasalahan anak mereka sendiri. Karena kalau anaknya udah nggak paham, kita udah paksa pun kesannya kayak memaksakan mereka belajar itu nggak cocok lah kalau bagiku sendiri. Ya, di situ komunikasi yang kurang dengan orang tua. Ya, seperti feedback kita itu yang tadi udah aku jelasin. Oke, ada tips beberapa dari aku, di mana biar kelasnya itu enjoy dan tidak berasa boring. Oke, pertama untuk tips dari time dan respon. Oke, aku tekanin banget kalau di kelasku sendiri, ada di mana kita manage waktu dan respon. Jadi di kelasku itu sendiri kita harus menekankan aturan di kelas tersebut. Di mana mungkin kita aturin kalau nggak share screen akan di-mention beberapa kali dalam kelas. Habis itu aku sih sering nekanin kalau saatnya bertanya, kalau di grup baru boleh on mic dan resen. Atau aku panggil. Kalau nggak kayak gitu, taulah crowdednya kelas kalau kita udah berisik semua. Ada yang spam raise hand, ada yang on mic terus, teriak-teriak, nggak jelas gitu kan. Ada yang main game sampai mic-nya bocor, itu yang aku hindarin banget. Aku lebih baik mereka mute semua saat aku ngejelasin, kecuali mereka bertanya baru kusuruh on mic. Dan aku juga nekanin aturan di kelas. Ada di mana sesi sharing. Ya mungkin saat Python, itu kan waktu grup itu 90 menit. Aku bakal lakuin sharing Hah? tentang teoriku sendiri Hah? Hah? selama, oke. Ayo sama mentor. Oke, ya aku ada sesi sharing di mana itu aku bakal ngejelasin materi selama 20 menit dan itu juga ada sharingnya biar kita juga enjoy dengan muridnya. Mereka paham nggak sih apa yang kita ajarin? Tapi ya seperti yang aku jelasin sebentar akan aku jelasin gimana aku ngajarnya. Habis itu respon ke orang tua dan respon ke anak. Mungkin kadang-kadang anaknya komplain nih.
Kak, gimana sih perkembanganku? Bagus nggak sih aku belajar? Aku selalu nekanin kalau di grup, aku kasih feedback 20 menit akhir sebelum kelas selesai. Aku kasih tahu satu-satu. Oh, ini bagus nih ngerjain cepet kayak gini gini gini. Tapi aku juga nggak menyia-nyiakan murid yang ketertinggal. Dimana aku juga nyupport mereka juga. Tapi aku lebih nyupport ke anak yang tertinggal. Agar mereka juga kemauan belajarnya itu lebih tinggi dibandingkan yang udah pro banget. Yang pro banget pasti udah, ya pasti mereka udah semangat banget belajarnya untuk belajar teori-teori berikutnya. Itu yang aku sering lakuin, time dan respon. Dimana aku menegaskan aturan di kelasku sendiri. Oke, tentang quality. Ya, aku sering mungkin pas pertama-tama kali ngajar, kalian pasti bingung banget kan. Gimana sih kok anaknya tetap nggak paham nih di license 1, 2, 3? Mungkin di PV terutama, karena tombolnya banyak. Pasti di Scratch tuh pasti banyak murid yang nggak ngerti apa sih yang dia pelajarin, apa sih yang mereka lakuin. Aku rekomendasikan kalian gunakan Zoom di pertemuan pertama sampai ketiga. Kenapa di Zoom? Karena aku sendiri sharing sendiri nih tips-tipsku. Kita bisa menggunakan pena sendiri dalam kelas tersebut. Di mana kita bisa ngasih tahu tools-toolsnya di mana, apa yang harus kita lakuin, dan lain-lainnya. Itu yang sering aku lakuin. Oke, Oke, sampai sini itu yang aku lakuin dalam quality untuk meningkatkan kualitas murid tersebut belajar. Karena ya, kalau anaknya udah nggak tahu toolsnya, ya otomatis mereka ke distract. Apa sih? Udahlah, aku nggak tahu. Bodoh amat aja mereka akan belajar. Ya ngaku-ngakunya ngerti aja kalau ditanya. Kalau di lesson 1, 2, 3 itu udah tertinggal. Namun untuk kalau udah kita pakai Zoom, anaknya udah paham di mana toolsnya, tips dari aku tuh, ya 4, 5, 6 itu kurasa nggak ada masalah mereka untuk belajar berikutnya. Tools-tools berikutnya pasti mereka udah paham. Karena penyebab anaknya jarang hadir dan kurangnya mereka melakukan prolong itu ada di kualitas tersebut. Mereka ngerasa bodoh amat belajar apa sih? Mending aku belajar sendiri gitu anggapannya. Oke, ini yang aku maksud kenapa ini sangat penting. Become a friend, bukan menjadi dosen yang ngajar tentang revisi terus. Kalau kita ngajarnya terus, ngajarnya kayak ngajar teori, anak pasti dijamin bosen. Nah, karena aku ngalamin sendiri. Kalau kita slide aja selama 30 menit sampai habis itu kita jelasin, pasti jujur aja itu bakal boring banget. Kita imbangin dengan praktek. Contoh kalau di Python, aku nggak fokus, oke mungkin di share screen masih, aku nggak fokus ngeliatin materi ini semua. Kita sebagai tutor harus lebih pinter. Gimana sih kita ngadapin bosennya kita sendiri? Aku lebih mikir ngeringkas materi ini dengan soal kreasi sendiri, ya mungkin untuk pelajaran-pelajaran pertama, kita buatkan mereka di compiler Python. Aku ajarin mereka buat modul sendiri atau library sendiri. Dengan seperti itu, mereka lebih tertarik dibandingkan mereka lebih fokus ke ngerjain jawab-jawaban yang ada di license. Kalau mereka fokus ke ini aja, mereka pasti dijamin. Oke, jadi oke. Oke, seperti yang kita lihat di sini, kalau kita cuman fokus ke materi atau soal ini, pasti anak-anak fokusnya cuman ke ini aja. Karena aku juga ngalamin di kelas Python Start. Ini yang mereka fokusin, mereka bakal ngelakuin apa yang diketik tutor di copy paste saja. Namun kita belajarlah motivasi mereka untuk menggunakan imajinasi mereka dalam pengembangan pembelajaran. Dengan seperti itu, komunikasi kita dalam kelas terhadap anak tersebut bakal lebih baik. Nah, mereka sih bertanya nih, Kak, ini caranya gimana sih? Kok bisa ada ini? Seperti itu, become a friend. Setelah itu, selain itu kalau mereka udah kelihatan bosen dengan materi, mungkin ya kelasnya kecepatan nih, mereka habis itu udah jago juga, pasti mereka akan bosen dengan materi Python. Ajaklah mereka sharing. Kalau kayak di kelasku, kalau masih ada sisa 20 menit, aku nggak beresin kelas, aku ajak mereka ngobrol, enaknya kita ngapain nih? Aku ajak mereka ngobrol. Kayak di kelas grup, mereka juga ngajakin, ayo Kak, custom Mobile Legend gitu contohnya.
Ya udah, aku ajak aja mereka custom Mobile Legend. Selain itu kita juga aja ngobrol. Ngobrolnya tuh di kelas aku nggak pernah, ya jujur-jujur aja aku sendiri nggak pernah pakai bahasa yang harus formal. Bahasa kita di rumah aja kita pakai. Kenapa? Karena mereka nyamannya di sana, ya udah kita ikutin nyamannya mereka kayak gimana. Dan mereka sendiri pasti bakal, ya murid dan guru pasti muridnya akan jaga sikap depan guru. Mereka nggak mungkin ngomong kasar di kelasku. Ya aku anggap tapi aku biasain aja kalau kalian mau gimana, yang penting kalian tahu waktunya aja. Seperti itu aku ngajarnya kalau menjadi teman. Oke, setelah itu ya itu aja presentasi dari aku. Karena jadi teman tuh lebih penting dibandingkan menjadi guru. Kalau menjadi teman, anak pasti bakal mau sharing dan lebih fokus dalam mengajarnya. Mungkin cuman segitu. Oke. Oh iya, kadang-kadang aku juga lupa nambahin. Kalau saran dari aku, kurang efektif kalau kita melakukan replacement terhadap kelas private. Tips dari aku. Kenapa? Kalau anaknya kita replacement, mending kita kontak anak-anaknya. Karena kita sebagai teman, kita tanyakan anaknya mau apa enggak. Itu yang sering aku lakuin. Jadi anaknya tuh lebih gampang dalam belajarnya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kalian, teman-teman, sebagai tutor, atau ada permasalahan dalam kelas ngajarnya. Oke, ada nggak? Mungkin ada pertanyaan? Hmm. Oke, Raihan. Ya, mau nanya apa? Boleh on mic aja. Iya, halo Kak. Mau Ya. nanya mengenai tentang saya, saya sedikit ada masalah tentang ada satu Hmm, student. Jadi ya. em, studentnya itu selalu telat dan sering gak ada kabar di hari H. Hmm, Terus problemnya sebenarnya student-student itu bisa-bisa aja ngikutin pelajarannya. hmm, Dia murid-murid Roblox ya. Ya ya, cuman kan Roblox itu materinya kan lumayan banyak ya. Apalagi udah masuk ke 5, 6, 7. ya, betul. Iya, udah banyak banget itu. Udah scripting dicampur dengan desain, dicampur dengan apa. Hah? Terus setelah itu em, dia karena sering telat kayak tadi dia kelas telat setengah jam. Nah, saya juga Hah? bingung kayak, aduh ini udah ketinggalan banyak banget. Terus ini materinya nggak selesai. Jadi ini total tuh harusnya dia di pertemuan ke-8, Hmm, tapi materinya tuh baru mencakup sampai pertemuan ke-5. oke. Nah, kalau yang kayak gitu sih, aku ada juga murid. Kadang dia nggak masuk, kadang dia telat banget. Aku Yes, kadang-kadang konsultasi sama anaknya. Aku tanya, kamu telat kenapa gitu dulu. iya Ya, betul. kalau Heeh. kita udah tahu dia telatnya, oh ternyata dia ada kesibukan di jam tertentu. Kita saranin, kita tanya, aku sih tanya dulu CS-nya, ada nggak sih kelas kosong yang bisa untuk dia aja gitu. Atau Hmm. enggak, nah kalau dia emang nggak mau pindah, kadang-kadang aku sih tanya, kalau kalau mau private nggak? Lebih gampang, gitu. Lebih fleksibel Enggak, waktunya itu bagi itu dia. itu itu Ah, itu emang private Mas, emang private ya. oke, emang private. Iya ya, emang Ya, private. kalau emang private, sih kan karena private setauku sih waktu fleksibel ya. Oke. Ah, oke. Kita tanyakan dia ada waktu luang tuh di jam berapa. Kasih schedule kita juga. Kita ada schedule nih. Kakak ada schedule jam segini, 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 segini. Pasti mereka bakal respon. Kak, bisa nggak sih jam segini? Kalau muridku tuh aku udah reminder. Mungkin ya seperti reminder 1 hari sebelum. Tanya dia ada Mm-mm. kesibukan atau enggak. Kalau emang nggak ada kesibukan, dimohon on time. Kalau nggak Hmm. on time, ya kita undur dulu kelasnya selama 30 menit. Kalau nggak, 30 menit kelas Roblox berapa lama ya? Satu kelas Satu Roblox. jam, 1 jam. satu jam juga. Ya, berarti Iya, sisanya 30 menit ya kalau dia telatnya 30 menit. iya. Ya. Nah, kalau kayak gitu, kalau kita emang ada waktu luang, aku sih tak luangin waktu buat dia kalau gitu. Kalau emang datang tiga Mm-mm. puluh menit, tetap aku ajalanin 1 jam. Kalau emang sering lewat 30 menit, kita saranin dia pindah jadwal atau ganti jadwal. Hmm. Iya Mas, problem ininya soalnya kan
Dia Mm-mm. telat 30 menit, saya sejam setelah itu Ada udah kelas ada juga. kelas lain. Ya. Iya. Nah, kalau yang kayak gitu sih aku lebih rekomen dia dibawa ke jam akhir aja atau jam malam. Kalau jam malam kan kadang-kadang kalau kelasku mentok aku nerima sampai jam 7. Dia tak bawa ke jam 8. Hmm, Jadi dia mau telat berapa menit pun aku masih bisa selama nggak melewati jam off-ku aja. oke. Oke, Nah, seperti itu. terus untuk solusinya, kan gini Mas, maksudnya saya bingung Hmm. solusinya adalah, ya Hmm. dia udah kelas ke-8 dan minggu depan dia kelas ke-9, tapi materinya Hmm. baru sampai materi ke-5 gitu. Oke. Nah, Nah, untuk nutupinnya tuh gimana ya Mas? Mas, saya harus luangin waktu lagi iya. atau gimana ya? Oke, mungkin kalau mungkin Mas Galang nggak ada di sini. Oke, mungkin bisa ditanyakan, private tuh masih ada kecap nggak ya? Kalau masih ada, ajak dia kecap. Kecap itu emang bakal tutor tetap dapat salary, tapi kita push pelajarannya berapa license. Kita push dia, Hmm, kita ringkas saja materinya. Apa yang merasa penting itu aja yang diajarin. Jadi mereka tetap dapat materinya sampai license yang berikutnya. oh Karena jadi aku, kayak kelas tambahan gitu ya Mas? ya kelas tambahan. Jadi karena aku juga punya murid kayak gitu, dia hadir di grup tapi ini kasusnya. Hadir tapi dia Hmm, nggak ngerti apa. Aku adain kecap buat dia selama 2 kali untuk mengejar materi yang mana dia nggak paham. oke. Ya. Berarti kecap kelas itu motong kredit murid juga atau enggak? Itu kurang tahu ya. Ternyata itu Oh, kurang kredit tapi seingatku sih dapat 1 kali kalau nggak salah free-nya. oh I see. Oke, oke, oke. Ya, Oke, itu aja sih Mas. Thank you for oke. information. Iya. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak, aku bakal oper ke Jocelyn tentang materinya dia. Oke. Oke, mungkin nanti kita luangkan lagi. Oke, ada pertanyaan. Aman, Kak? Oke, warna kecap, 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 terus tapi ngoding dari nol. Oke, kalau gitu aku oper ke Jocelyn. Nanti kalau ada waktu kita sharing lagi. Mungkin di luar materi atau hal lain yang sering terjadi di kelas. Oke, sekarang aku serahkan ke Jocelyn untuk share screen dan melanjutkan presentasinya. Ya, oke. Makasih Kak. Kak, Kak Kadek ya? Bener nggak? Iya, Kak Kadek. Iya, tunggu sebentar. Ini udah kelihatan share screen-nya? Ya, sudah. Sudah ya? Oke, silakan Jocelyn. Iya, makasih. Sebentar. Oke. Ya, jadi pertama kenalin namaku Jocelyn. Ya, salah satu tutornya di Algorithmics juga. Terus ya, kepilih juga jadi ini pembicaranya untuk tema yang How to Keep Students' Attention. Sebenarnya kalau untuk em, apa yang mau dibicarain sama usul-usulnya sebenarnya agak mirip-mirip sih sama Kak Kadek ya. Karena kan itu kurang lebih sebenarnya udah cukup detail ya dari penjelasannya Kak Kadek. Jadi, tapi nggak apa-apa ulangin aja sedikit gitu. Oke, jadi pertama mungkin kenapa penting ya? Kenapa kok penting banget buat eh, kenapa kok student kita tuh butuh fokus gitu? Nah, yang pertama mungkin kalau untuk tutor sendiri ya, pertama pasti akan ngaruh di retention. Karena kalau misalkan murid tuh nggak fokus, kemungkinan besar mereka nggak paham kayak mereka nggak enjoy sama kelasnya atau mereka nggak paham apa yang dipelajarin. Berarti artinya untuk student dan untuk parentnya sendiri pasti mikirnya kayak terus buat apa lesnya gitu kan. Jadi nanti kemungkinan besar nggak akan prolong atau ya berarti retention kita berkurang gitu kan. Itu juga bisa ngaruh di evaluasi performance kita gitu. Nah kalau retention sama performance kita jelek kan nggak ada bonus gitu kan. Terus juga ya untuk kalau student kita fokus itu juga lumayan ya. Jadi itu untuk upskill buat kita juga dan nanti akan bantu banget waktu kita ngajar. Jadi waktu saat sesi kelasnya itu kan kalau student kita fokus pasti kelasnya lebih cepat. Karena kalau studentnya nggak fokus tuh biasanya nambah lama gitu.
Terus ya juga buat kita sendiri ya, mungkin ya untuk personal satisfaction juga kan, karena kalau murid kita tuh berarti enjoy gitu sama kelas kita. Nah, kalau untuk student sendiri, ya itu tadi ya, effective learning, pasti dia akan dapat lebih banyak gitu. Jadi ilmu yang diabsorb pasti akan lebih banyak kalau misalkan mereka tuh fokus gitu. Jadi learningnya pasti lebih efektif untuk mereka. Dan biasanya kalau student-student tuh kalau mereka bisa itu pasti mereka lebih senang gitu, lebih enjoy gitu ya. Karena kalau misalkan dari student sendiri mereka um, bingung atau kayak nggak mampu gitu ya, nggak paham gitu sama apa yang dipelajarin, mereka pasti nggak enjoy gitu. Motivasinya pasti rendah kayak gitu. Jadi penting banget untuk fokus ini gitu sih. Terus selanjutnya tentang kalau berdasarkan pengalamanku ya, jadi masalahnya apa sih? Kenapa kok yang bikin student tuh kurang fokus gitu? Yang pertama yaitu ya short attention span. Karena kan sebenarnya kalau kita eh waktu kita apalagi kalau buat anak-anak ya, itu kan mereka tuh attention span-nya tuh sangat pendek gitu. Jadi kalau misalkan apalagi kalau materinya banyak ya, kalau materinya banyak atau udah mulai susah, itu mereka biasanya gagal fokus gitu di apa dari awal-awal gitu. Terus yang kedua itu materi yang terlalu advance atau konsep yang susah dipahami. Jadi memang ada beberapa kasus kalau di kelasku tuh kayak gitu. Jadi bingung gitu dari merekanya sendiri. Em, Materinya mungkin nggak tahu ya, mungkin apa karena materinya terlalu banyak, jadi terlalu pack gitu atau gimana ya. Jadi mereka agak susah gitu untuk mahamin. Nah itu yang bahkan bikin mereka gagal fokus. Apalagi kalau di pertemuan berikutnya bahas yang lebih susah lagi, mereka tambah bingung lagi gitu kan. Itu yang bisa bikin gagal fokus juga. Yang terakhir itu mungkin cara metode ajar juga sih. Itu yang bisa kalau kurang pas sama student tertentu itu nanti bisa ngaruh di fokus mereka gitu. Ya, kira-kira itu sih kalau yang dari masalahnya. Nah, selanjutnya tentang kayak, jadi gimana caranya gitu ya, tips and triknya. Ini sebenarnya nggak 100% efektif sih kalau dari aku sendiri juga kadang ada yang aku akhirnya juga nggak bisa ngendel gitu kan. Tapi ya ini kurang lebihnya yang menurut aku lumayan bantu gitu. Jadi yang pertama visual aid sama breakdown. Jadi ini khusus ke materinya ya. Itu biasanya pertama untuk saat PPT, benar sih yang katanya Kak Kadek ya, kalau dari PPT, apalagi yang bagian uh, Python, itu kan banyak banget ya, kayak puluhan slide. Itu kalau dijelasin satu-satu, jangan sih, nggak nutut juga waktunya buat murid-muridnya kerja latihan, dan ya terlalu banyak gitu ya. Jadi biasanya kalau saat PPT ini sama aku edit-edit juga akhirnya, biar paling nggak tuh PPT tuh aku maksimal 30 gitu sebenarnya. Karena kalau lebih dari itu tuh nanti ngabisin waktu banget. Dan student pasti juga, ya itu ya benar kalau kita cuman fokus di penjelasan materi kan jadinya kayak dosen gitu ya. Itu kan bosen gitu. Jadi saat PPT tuh biasanya ada yang ku edit-edit dan biasanya ku tambahin tuh ada kayak sebenarnya dari PPT-nya juga sih, itu ada yang sesi buat tanya-tanya. Nah, itu aku masukin di situ. Jadi, studennya nggak cuma aku jelasin, tapi di tengah-tengah ada pertanyaan gitu. Terus, lanjutnya itu tentang annotate. Jadi, benar yang Kak Kadek bilang ya, kalau dari aku sendiri, aku juga pakai Zoom gitu, supaya gampang buat annotate. Apalagi kalau nanti waktu share screen ya, waktu kerja latihan juga, itu kadang butuh banget annotate ini. Jadi aku biasanya pakai Zoom juga gitu ya. Terus ada demonstrasi, jadi perlu banget buat ngasih contoh. Jadi nggak bisa cuma dari PPT aja. Dan dari murid-murid juga bilangnya gitu. Kalau aku tanya udah paham, itu biasanya tanya bisa kasih contohnya nggak gitu. Jadi biasanya dari aku sendiri juga kasih demonstrasi contohnya gitu, baik Scratch ataupun yang Python. Terus yang selanjutnya ini dokumentasi itu maksudnya gini, ini terutama kalau aku di Python ya, yang akhir-akhir, modul akhir-akhir itu kan proyeknya besar tuh, itu banyak banget kan. Itu biasanya kalau dari aku kasih udah ada dokumentasi. Nah, tapi ini bukan dari, jadi sebenarnya kan kalau dari platform kan udah ada tuh yang dokumentasi, yang PPT-PPT. Nah, itu aku bikin kayak Gdocs gitu, itu aku kumpulin di situ supaya mereka nggak usah buka satu-satu gitu kan. Karena kan dokumentasinya kan dipecah-pecah. Nah, itu aku gabungin. Nah, itu biar mereka bisa lihat di situ. Karena kan mulai banyak ya. Dan aku juga nggak expect mereka buat inget. Aku sendiri juga nggak inget semuanya. Jadi biasanya aku kasih semacam kayak cicil atau dokumentasi gitu. Itu buat bantu juga sih.
Terus tentang breakdown ini maksudnya untuk materinya. Biasanya materinya tuh kupecah kecil-kecil gitu sih penjelasannya. Jadi biar nggak banyak ya. Apalagi kalau udah yang modulnya mulai advance itu kan tambah banyak tuh. Itu biasanya aku breakdown kecil-kecil kayak gitu. Contohnya buat sebentar. Nanti aja ya. Untuk itunya. Tapi kelihatin deh untuk yang dokumentasi itu gimana. Oh ya sama ini sebenarnya nggak tahu ya ini eh, ngaruh ke fokusnya atau enggak. Terutama kalau buat Python yang akhir-akhir karena banyak kan bikin proyek yang besar itu ya. Itu eh, kadang itu kan murid bingung ya, apalagi kalau mereka masih yang bagian yang Python start, apalagi kalau yang muridnya masih kayak 12-13 tahun, itu kan memang em, agak susah gitu. Nah, supaya nutut juga ya untuk latihannya supaya nutut juga itu biasanya aku tuh kasih eh, semacam outline template buat mereka ngerjain gitu. Nanti aku tunjukin deh gimana. Nah, itu biasanya kalau murid kayak gitu, mereka kerjanya cepat, mereka kerjanya jadi lebih cepat dan waktu aku tanyain mereka juga lebih paham gitu. Jadi menurutku lumayan workout sih kalau buat aku dan aku ngelakuin itu udah beberapa kali untuk yang Python ini gitu. Oke, mungkin lanjut aja sebentar. Lanjutnya itu tentang interactive learning ya. Jadi untuk materi, aku nggak banyakin di materi gitu, di penjelasan materi, biar kelasnya kan nggak monoton ya. Kalau kelasnya monoton, student bosen, fokus fokusnya juga hilang gitu kan. Jadi kalau untuk interactive learning, aku biasanya itu kusisipin kayak ada game, terus ada kuis. Kuis ini kayak yang di itu ya, kuisis maksudnya. Jadi bukan yang kuis serius gitu. Terus biasanya ada juga aku masukin sesi diskusi atau Q&A, yaitu sih. Jadi biasanya aku pasti ada tanya-tanya di awal, di awal, di akhir, di tengah gitu. Jadi aku tanyain murid-muridnya kira-kira udah paham atau enggak. Karena biasanya kalau kita tanya paham atau enggak, mereka pasti jawabnya paham. Nah itu biar aku supaya bisa sekalian aku cek juga ya dari studentnya itu paham atau enggak, aku tanya gitu biasanya. Aku ada diskusi atau Q&A gitu sih. Terus selanjutnya eh showcase ini lebih ke itu sih kalau di Python yang di akhir-akhir itu kan tapi sebenarnya dari itu udah dari algoritmisnya sendiri itu biasanya disuruh buat PPT, disuruh jelasin gitu ya. Jadi biar nggak full materi aja gitu kan. Terus break ini sebenarnya nggak seberapa ngaruh di interactive learning ya, tapi intinya aku kasih waktu istirahat. Jadi aku ada beberapa murid apalagi buat yang kelas VP karena mungkin masih kecil gitu ya. Jadi mereka tuh kadang capek gitu. Bahkan kayak ngerjain habis penjelasan terus ngerjain latihan kadang capek ya. Jadi aku kasih waktu istirahat. Jadi aku biasanya itu nggak maksain sih. Kalau misalkan aku udah kelihatan dari merekanya udah capek gitu ya, itu aku kasih waktu buat istirahat gitu. Karena ya itu percuma juga ya kalau aku paksa nanti mereka nggak fokus juga gitu. Jadi biasanya aku kasih waktu istirahat itu tadi gitu sih. Terus selanjutnya tentang relate with students, ini sebenarnya lebih ke yang agak mirip kayak kakak Dek ya, jadi be a friend gitu. Jadi biasanya butuh banget buat kita tuh akrab gitu ya, jadi jangan kaku gitu hubungannya, koneksinya sama student kita. Jadi biasanya kita, kalau dari aku sendiri sih, aku ajak ngomong gitu, banyak-banyak ajak ngomong yang di luar materi. Terus habis itu banyak-banyak follow up juga. Jadi aku sering follow up juga di studentnya, apalagi kalau aku udah dapet nomor WA-nya gitu ya. Itu kadang aku follow up gitu. Jadi supaya uh, apa ya kesannya itu kita nggak cuman teacher sama student gitu ya. Itu kan jadinya kaku. Muridnya jadinya nggak akrab gitu kan. Jadi biar lebih akrab, biar mereka juga lebih seneng juga kan untuk ikut kelasnya. Itu biasanya aku uh, sebisa mungkin ya biar deket gitu. Terus selanjutnya, ini gunanya buat apa sih? Buat connection atau supaya kita dekat? Itu supaya nanti akan bantu di retention juga. Soalnya kalau misalkan muridnya tuh, eh kalau misalkan kita tuh dekat dengan eh, murid kita tuh gampang banget buat kasih student related example. Jadi kalau kita udah tahu, oh hobinya murid ini apa, kesenangannya apa, mereka pinginnya apa, itu bakal bantu banget buat kita ngajarnya itu supaya customize ke murid ini. Kayak gitu. Jadi gunanya buat itu juga sih, supaya kita paham dengan murid kita dan kita tahu gimana ngehandle-nya yang paling baik gitu. Jadi biasanya kalau misalkan nih aku lihat dari muridku gitu ya banyak yang dia sukanya di bagian gambar gitu misalkan. Nah itu aku arahin
aku kasih aktivitas buat gambar. Terus kalau ada yang misalkan dia tertariknya memang di codingnya, ya aku banyak tanya-tanya ke situ. Itu nanti bantu juga untuk di retention gitu sih. Personal experience juga itu sebenarnya. Terus selanjutnya yang terakhir positive reinforcement ya. Jadi em, alasan kenapa orang nggak fokus itu kan kemungkinan besar karena mereka nggak paham gitu ya. Mereka nggak paham, mereka bingung, dan itu akhirnya mereka jadinya apa ya, setengah menyerah gitu kan. Dan orang kalau namanya udah nyerah pasti nggak akan fokus, nggak bisa apa ya, nggak bisa fokus kalau ngikutin pelajarannya. Pasti mereka udah kayak ya udahlah, buat apa gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau dari aku sendiri, baik studentnya itu well performing atau enggak, itu pasti aku ada kasih pujian atau encouragement gitu. Jadi pasti aku kasih, karena ya itu, meskipun mereka memang jago ataupun enggak, pasti aku tetap itu. Itu supaya studentnya masih ada motivasi gitu, paling enggak. Kayak gitu ya. Sama kasih reward. Kasih reward ini sebenarnya bukan aku kasih hadiah atau apa gitu ya, tapi lebih ke gini. Jadi kadang kalau misalkan aku ada murid yang dia gampang bosen kan. Nah, itu aku bilang gini, oke ya udah nggak apa-apa deh, kita bisa kelasnya bisa ku end early, kamu bisa gambar habis ini. Nah, itu kan termasuk reward ya. Itu dia jadi lebih giat buat nyelesain latihannya gitu. Jadi aku biasanya ada kayak gitu. Ya, kira-kira itu sih kalau untuk yang ya kurang lebih strategiku gitu untuk make my student pay attention. Terus mungkin lanjutnya buat yang itu ya. Kalau untuk gitu aktivitasnya ngapain, nonton, main game. Ah, kalau pas break itu ku kasih memang kayak break gitu sih. Jadi misalkan aku ada murid yang kayak karena dia sibuk ya di akademiknya juga. Aku kayak ya udah kamu kalau mau apa eh istirahat dulu gitu. Jadi memang benar-benar stop. Jadi nggak kayak aku kasih kuis atau apa itu nggak. Ya aku ngajak ngobrol-ngobrol aja gitu sih. Jadi lebih ke ngobrol random. Bukan ada kegiatan apa gitu. Kalau game memang ada, tapi biasanya aku taruh di depan atau di belakang sih, kayak gitu. Kalau nonton enggak, karena koneksi sih kayaknya agak susah kalau nonton gitu. Lanjutnya kalau buat itu ya tentang yang template, sebentar. Ini biasanya aku kasih kayak gini. Jadi kan di sini kan ada, ini kelihatan nggak ya yang ini? Skinnya yang udah di Gdocs-nya kan? Atau udah ya? Sudah, sudah. Udah. Ya, biasanya aku kasih ini. Ini kan sebenarnya ada ya di dokumentasinya Algo. Nah, itu aku kumpulin gitu. Supaya muridnya nggak cari satu-satu gitu. Kadang kan bingung ya. Jadi aku kumpulin gini sih, gitu. Terus kalau buat eh, template gitu ya, itu biasanya aku kasih gini. Ini nggak tahu ya, ini masuk cheating atau enggak. Tapi jujur kalau misalkan nggak pakai gini, eh, personally kalau dari murid-muridku mereka bingung banget. Jadi biasanya tuh aku kasih kayak gini template-nya. Nggak aku kasih jawaban sih. Tapi kayak aku kasih kayak kosong-kosong gini loh. Ini biar mereka bisa isi sendiri. Nah, itu personally kalau dari muridku jadinya mereka kerjanya cepet gitu kan. Mereka kerjanya cepet dan waktu ku tanyain mereka lebih paham juga daripada kalau blank kosong itu bingung kan dari merekanya gitu. Nah, ini gunanya juga buat apa? Misalkan nih muridnya udah selesai sampai sini gitu ya, setengahnya. Aku kan, oh ya berarti kan kamu tinggal sedikit lagi. Itu kalau murid udah tahu, oh mereka udah ada progres, udah bentar lagi selesai itu kan lebih termotivasi gitu ya. Jadi kalau aku biasanya aku kasih gini. Ini buat waktu juga, buat time efficiency juga. Dan menurutku juga bukan yang, oh bukan berat, dan bukan cheating sih kalau personally buat aku sendiri gitu. Jadi biasanya aku kasih kayak gini. Oh, iya ya, nanti coba aku share deh yang ini ya. Tapi ini materi yang itu aja sih, yang Python, yang advance, yang akhir-akhir aja gitu. Jadi aku kasih contoh kayak gini. Terus contohnya nanti kayak gini. Nah, tapi ini untuk penempatan dan lain-lain, ya mereka suruh isi sendiri gitu ya. Nah, ini sebenarnya kadang kan aku di awal-awal waktu pakai ini kan kadang aku takut ya kalau muridnya karena ini jadinya bergantung sama ini sebenarnya nggak paham gitu. Nah, makanya biasanya di akhir setelah mereka kerja ini kan biasanya kalau kayak gini kan cepet ya. Itu aku habis itu tanya sih. Oh, jadi ini kira-kira yang ini buat apa? Yang ini buat apa? Jadi biasanya aku tanyain habis itu bagian-bagiannya. Jadi dari codingnya sendiri aku tanyain sih. Jadi buat cek juga ya paham atau enggaknya gitu. Jadi biasanya aku kasih ini. Aku kasih komen-komen juga gitu sih. Jadi buat guidance saya juga ya. Apalagi kalau mereka di awal-awal itu kan bingung ya. Kadang tuh bingung gitu. Nah itu biasanya aku kasih template-nya gitu sih sebenarnya. Ini yang dan menurutku muridku jadinya lebih itu juga sih. Kalau
personally buat aku dia jadi lebih fokus atau salah ngomong ya, lebih ke arah mereka jadi kerja bener-bener aku ngelihat oh mereka lebih giat kerja gitu daripada kalau aku kasih blank itu mereka ngeblank gitu. Jadi kosong gitu kan. Kayak kosong lama. Jadi kayak melongo gitu. Jadi aku kasih ini sih. Jadi biar ada progres gitu paling enggak gitu. Nah, biasanya aku juga, kan biasanya aku suruh share screen ya. Nah, itu kalau misalkan personally buat kayak murid-murid yang mungkin agak slow itu aku tanyain, oh ini loh, ini kan em, stepnya kan buat objek aplikasi. Nah, kira-kira yang mana nih perintahnya? Coba lihat di dokumentasinya gitu. Jadi, itu juga buat bantu waktu aku ngajarnya juga ya. Dan waktunya juga. Karena kalau kalau buat yang Python ya, apalagi eh, untuk materi-materi yang modul 6, modul 7 itu kalau nggak jadi, kan nggak bisa dicek ya. Jadinya kan error gitu. Nah, itu jadinya tuh kalau menurutku ya, aku kurang suka aja sih. Soalnya nanti studentnya tuh kayak nggak tahu gitu apa yang dia kerjain. Misalkan jadinya setengah, terus waktunya udah habis. Itu kan nanti nggak bisa dijalanin, studentnya bingung kan. Ini aku selama ini ngerjain apa gitu. Jadi kalau aku sebisa mungkin paling nggak ada yang udah jadi gitu. Jadi itu maksudnya supaya muridnya tuh tahu karyanya dia gimana gitu ya. Itu buat increase motivation juga sih. Jadi biar studentnya lebih semangat gitu. Paling nggak dia udah tahu apa yang dia kerjain dan apa yang dia udah berhasil kerjain gitu kan maksudnya hasil karyanya gitu sih ya kira-kira itu sih kalau untuk aku sebenarnya nggak bukan sesuatu yang advance atau gimana ya dan nggak workout semua juga sebenarnya kalau aku personally tapi ya kurang lebih ini yang menurutku lumayan bantu gitu sih untuk waktu aku ngajar kayak gitu. Oke, mungkin sekian kalau presentasi dari aku. Ada yang mau ditanyain? Oke, sebentar. Ini. Ini kalau yang Python tuh aku gitu sih biasanya. Apa Python Start, Python Pro, kalau yang udah di akhir-akhir, apalagi yang codingnya banyak. Sebentar. Apalagi kalau yang codingnya banyak gitu, itu biasanya aku kasih template. Mungkin aku coba tunjukin ya. Kalau buat ini kan yang Python Pro. Kalau buat yang Python Start itu, hmm, bentar. Nah, kalau di Python Start tuh kan banyak banget kan line-nya. Nah, ini ku kasih kayak gitu juga sih. Jadi ada kosong-kosongnya gitu. Jadi biar muridnya, istilahnya jadinya kan fill in the blank. Jadi memang lebih gampang sih kalau buat muridnya untuk untuk nyelesain dan untuk memahaminya juga gitu. Karena kan ada banyak komentar-komentarnya. Jadi paling nggak muridnya tahu gitu. Strukturnya gimana, urutannya gimana gitu ya. Kira-kira gitu sih. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, mungkin yang lain ada bertanya mungkin tentang problematik di kelasnya atau tentang presentasi Kak Jocelyn tadi. Oke, sebelum ya seperti yang dibilang Mas Galang, pukul 10 kita selesai biar pas. Masih ada waktu 8 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sharing masalah di kelasnya kayak apa. Siapa tahu kita bisa menemukan solusi untuk kelas
masing-masing. Ya, mungkin kakak-kakak di sini ada masalah muridnya nggak paham tentang apa yang dipelajarin, udah jalan 5 week atau 5 pertemuan. Oke, mungkin ada yang bingung cara ngajar atau kadang oke, mungkin yang paling sering aku lihat platformnya tuh sering bug. Murid-muridnya tuh jarang banget ada apa paling sering itu nggak bisa akses algo itu, aku sih kurang tahu ya. Tapi kadang kita harus nyalain DNS by Cloudflare. Kalau dari aku anaknya aku suruh nyalain DNS 1.1.1.1 dari Google Chrome. Karena kalau nggak pakai Google Chrome itu ya pasti lebih sering bug. Seperti itu. Mungkin kalau ada masalah tentang nggak bisa buka learn.alg.academy, seperti itu yang paling sering terjadi. Karena lebih efisien, anaknya disuruh install Chrome dulu. Oke, mungkin yang lain ada permasalahan lain. Oke, ya, mungkin aku sih lebih baik kalau masalah link yang kayak gitu, kalau aku sih tips dari aku mungkin 20 menit sebelum kelas kasih linknya, bisa nggak mereka login, bisa nggak mereka akses course, coba disuruh buka pelajaran week sebelumnya. Kalau masih udah lancar aja, berarti no problem dalam menjalankan aplikasi tersebut. Ya mungkin kalau di kelas graphic design itu kan masih bisa lah. Di license 1 tuh masih bisa kita kirim-kirim filenya tuh masih bisa karena ada upload, mewarnai dan membuat motif itu masih bisa. Namun kalau untuk PP, kelas PP atau PS itu sangat susah. Ya kita mau nggak mau harus ngoding juga. Mungkin ada pertanyaan dari kalian semua yang ada di sini atau kakak-kakak, ada nggak pertanyaan? Oke, oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau gitu, mungkin kalau nggak ada ditanyakan, oke, Jocelyn juga sudah ngirim linknya. Itu untuk doknya. Oke, kalau gitu, terima kasih semuanya yang udah hadir di sini. Kelasnya juga udah aku record. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke grup tutor. Kalau ada masalah apa, atau bisa chat Mas Galang, atau ya tanya siapapun. Bisa tanya aku juga, kalau mungkin tanya-tanya tips dari aku kayak gimana aku ngajarnya, atau mungkin bisa nanya ke Jocelyn kalau dia ngajarnya kayak gimana. Oke, untuk